Halo, Sobat Pencari Fakta. Apa kabarnya, teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam kehidupan modern saat ini, pastinya teman-teman semua tahu dengan benda ini. Ya, televisi. Kali ini, kita akan membahas dan mengupas abis sejarah awal penemuan dan perkembangan televisi berwarna, mulai dari awal ditemukan sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa televisi merupakan salah satu temuan paling penting dalam sejarah kehidupan manusia. Televisi berwarna atau TV berwarna adalah alat yang banyak dari kita anggap remeh, baik untuk mengikuti berita, menonton siaran olahraga favorit, atau menonton acara streaming favorit. TV adalah bagian besar dari hidup kita. Maksud kami, itu terlalu biasa, sehingga kami bahkan tidak memikirkan siapa sebenarnya yang menciptakannya. Sekarang, siapa yang menemukan TV berwarna, sepertinya cerita yang layak untuk disimak. Televisi itu sendiri memiliki sejarah yang rumit. Menariknya, tidak mudah melacak siapa sebenarnya penemu televisi berwarna. Nyatanya, tidak mudah untuk menentukan siapa yang menemukan televisi secara keseluruhan. Tentu saja, sebelum ada televisi berwarna, ada televisi hitam putih biasa. Mungkin sulit bagi kaum milenial dan Gen X saat ini untuk percaya bahwa pernah ada masa ketika televisi tidak menampilkan warna. Orang-orang menerima begitu saja hari ini, tetapi warna di televisi adalah masalah besar saat pertama kali muncul di layar TV. Faktanya, logo merak ikonik NBC awalnya dibuat sebagai taktik pemasaran untuk mengiklankan pemrograman warna jaringan. Paul Nipkow membangun salah satu prototipe paling awal untuk televisi pada tahun 1884. Dia mencapai efeknya dengan membuat mesin dengan cakram berputar berlubang yang akan mengirimkan gambar menggunakan lampu neon. Namun, karena keterbatasan teknologi, penemuan tersebut tidak efisien dan tidak pernah diproduksi secara massal. Namun demikian, itu akan meletakkan dasar bagi banyak perkembangan di tahun-tahun mendatang. Secara khusus, dia dikreditkan karena menemukan efek pemindaian yang akan digunakan oleh banyak televisi selanjutnya. Samuel Morse dan Alexander Graham Bell adalah orang pertama yang memiliki gagasan untuk mentransmisikan gambar melalui sarana listrik. Jika nama-nama ini terdengar asing, itu karena mereka masing-masing bertanggung jawab atas telegraf dan telepon. Tapi, mereka tidak hanya membayangkan mengirim pesan. Mereka membayangkan bahwa suatu hari, perangkat dapat mengirimkan gambar juga. Banyak orang lain akan dibangun di atas karya Nipkow. Penemu selanjutnya, seperti Carl Ferdinand Braun, John Logie Baird, dan Philo Farnsworth, akan menyempurnakan karya Nipkow. Braun menemukan tabung sinar katoda, yang menjadi dasar sebagian besar televisi selama beberapa dekade. Baird termasuk orang pertama yang membuat televisi mekanis yang menampilkan gambar, sementara Farnsworth adalah orang pertama yang benar-benar mengirimkan gambar. Karena aspek terakhir, Farnsworth sering dianggap sebagai bapak televisi. Penghargaan untuk TV berwarna sering diberikan kepada orang Skotlandia. Berbicara tentang John Logie Baird, selain membuat televisi mekanis, dia juga telah membuat TV berwarna. Dia mulai bekerja membuat TV berwarna setelah dia sukses dengan televisi hitam putih. Sejak tahun 1928, dia mampu menunjukkan kemajuannya kepada orang banyak yang tertarik, tetapi tekanan ekonomi membatasi kemajuannya. Pada tahun 1941, dia mampu membuat prototipe yang menggunakan roda warna untuk menambah rona pada gambar. Meskipun TV berwarna tidak populer hingga tahun 1960-an, sistemnya akan menjadi dasar bagi banyak peralatan di tahun-tahun mendatang. Tapi seorang Meksiko mungkin telah menemukannya terlebih dahulu. Meskipun karya Baird di TV berwarna lebih terkenal, seorang penemu Meksiko mungkin telah mengalahkannya. Pada tahun 1940, Guillermo González Camarena menciptakan sistem TV berwarna yang disebut Trichromatic Sequential Field System. Dia mematenkan penemuannya pada tahun 1942, dan dia terus meningkatkan teknologinya hingga tahun 1958, ketika dia dapat memodifikasi patennya. Banyak orang lain
akan mengambil inspirasi dari karyanya dalam menyempurnakan teknologi TV berwarna. Yang lain memiliki paten lebih awal. Perlu dicatat bahwa Bart dan Gonzales bukan satu-satunya yang mengerjakan TV berwarna. Penemu Polandia, Jan Szczepanik, membuat prototipe pada awal tahun 1897, meskipun ia tidak dapat mengubah ciptaannya menjadi produk yang diproduksi secara massal. Vladimir Zorikin, penggugat lain gelar bapak televisi, yang secara pribadi dia benci, mematenkan sistem warna pada tahun 1925. Khususnya, Zorikin bekerja untuk RCA, yang pada akhirnya akan membantu mempopulerkan TV berwarna di kalangan massa. Meskipun perusahaan RCA asli sudah tidak ada lagi, warisannya tetap hidup di jaringan NBC saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya, logo merak NBC yang terkenal adalah caranya memamerkan program warnanya. Jadi, siapa penemu TV berwarna? Jawabannya adalah, bukan satu orang, tetapi kombinasi dari banyak orang dari berbagai latar belakang, di berbagai era. Setiap penemu dan insinyur dibangun di atas karya pendahulu mereka, dan setiap iterasi meningkat pada upaya sebelumnya. Kami harus berterima kasih kepada banyak orang, seperti Zorikin, Bart, Gonzales, Brown, Nipkow, dan banyak lagi, karena tidak hanya memberi kami cara favorit untuk menonton acara favorit kami, tetapi juga memberi kami lebih banyak warna dalam hidup kami. Akhir dari video ini, terima kasih sudah menonton. Like, komen dan subscribe, agar Sobat Pencari Fakta dapat memperoleh informasi mengenai fakta menarik yang ada di dunia. Salam, saya pencari fakta.